Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan ilmu dan pengetahuan pada masa Daulah Mughal. Daulah Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di India sejak tahun 1526 Masehi. Selain dikenal karena kekuatan politik dan militernya, kerajaan ini juga menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan Islam di Asia Selatan. Dalam video ini, kami akan membahas latar belakang berdirinya Daulah Mughal, faktor berkembangnya ilmu pengetahuan, bidang-bidang ilmu yang maju, peran-peran para sultan, serta dampaknya bagi peradaban Islam. Baik, mari kita mulai dari pembahasan pertama. Latar belakang dan kondisi umum Daulah Mughal. Daulah Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di wilayah India. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1526 Masehi oleh Zainuddin Muhammad Babur setelah berhasil mengalahkan Ibrahim Lodi dalam peperangan Panipat pertama. Sosok Babur bukanlah tokoh biasa. Ia merupakan keturunan dari dua tokoh besar di dunia, yaitu Timur Leng dari garis ayah dan Genghis Khan dari garis ibu. Latar belakang ini membuat Babur memiliki pengalaman militer yang sangat kuat serta ambisi besar untuk membangun kekuasaan yang stabil dan terorganisir. Namun, penting untuk kita pahami bahwa kejayaan Daulah Mughal tidak hanya dibangun melalui peperangan. Setelah Babur wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Humayun dan kemudian mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Pada masa Sultan Akbar, kerajaan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ia melakukan berbagai reformasi dalam sistem pemerintahan, administrasi pajak, dan hubungan antar agama. Stabilitas politik yang diciptakan pada masa ini menjadi fondasi penting bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Secara geografis, wilayah Mughal merupakan wilayah yang sangat strategis. Letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Asia Selatan. Hal ini membuat arus perdagangan berkembang pesat dan membawa dampak positif terhadap perekonomian kerajaan. Kondisi ekonomi yang kuat memungkinkan kerajaan membangun berbagai fasilitas pendidikan seperti madrasah, perpustakaan, serta pusat-pusat kajian ilmu. Para ulama, penyair, dan ilmuwan mendapatkan perlindungan dan dukungan dari istana. Selain itu, Daulah Mughal berada di tengah masyarakat yang sangat beragam, baik dari segi suku, budaya, maupun agama. Nah, perpaduan antara budaya Islam yang dibawa dari Asia Tengah dan Persia dengan budaya lokal India melahirkan peradaban yang unik. Akulturasi budaya ini tidak menimbulkan konflik besar pada masa kejayaan Mughal, justru menjadi sumber kreativitas dan inovasi. Dari sinilah muncul perkembangan dalam bidang sastra, seni, arsitektur, serta pemikiran keagamaan. Dengan kata lain, kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mughal tidak terjadi secara tiba-tiba. Kemajuan tersebut didukung oleh stabilitas politik, kekuatan ekonomi, kepemimpinan yang visioner, serta lingkungan sosial yang relatif harmonis. Semua faktor inilah yang menjadi dasar berkembangnya ilmu dan pengetahuan pada masa Daulah Mughal, yang kemudian selanjutnya akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Perkembangan ilmu keagamaan pada masa Daulah Mughal. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dukungan para sultan serta kondisi negara yang stabil menjadi faktor utama berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mughal. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan paling pesat adalah ilmu keagamaan.
Ilmu-ilmu keislaman berkembang secara sistematis dan terorganisir. Madrasah didirikan di berbagai kota besar seperti Delhi, Agra, dan Lahore. Lembaga-lembaga ini menjadi pusat pendidikan yang melahirkan banyak ulama dan cendekiawan muslim. Bidang yang berkembang antara lain adalah tafsir Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, serta tasawuf. Para ulama tidak hanya mengajarkan ilmu secara lisan, tetapi juga menghasilkan karya-karya tulis yang menjadi rujukan penting pada masanya. Dalam bidang fikih, misalnya, perkembangan hukum Islam mencapai puncaknya pada masa Sultan Aurangzeb. Ia memerintahkan penyusunan kompilasi hukum Islam yang dikenal dengan Fatwa Alamgiri. Kitab ini disusun oleh para ulama terkemuka dan dijadikan pedoman resmi dalam sistem peradilan kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu agama tidak hanya berkembang di ruang akademik, tetapi juga diterapkan dalam pemerintahan. Selain fikih, bidang tafsir dan hadis juga berkembang pesat. Banyak ulama menulis penjelasan Al-Quran serta mengajarkan hadis kepada masyarakat. Tradisi keilmuan ini memperkuat pemahaman agama di kalangan rakyat. Sementara itu, tasawuf memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat Muwal. Ajaran tasawuf menekankan nilai-nilai spiritual seperti kesederhanaan, kesabaran, dan kedekatan kepada Allah. Para sufi berperan penting dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan yang damai dan penuh hikmah, terutama di wilayah pedesaan. Perkembangan tasawuf juga membantu menciptakan harmoni sosial di tengah masyarakat yang beragam agama dan budaya. Hal ini sejalan dengan kebijakan toleransi yang pernah diterapkan oleh Sultan Akbar. Selain pendidikan formal di madrasah, istana juga menjadi pusat diskusi keilmuan. Para ulama sering diundang untuk berdialog dan bertukar pemikiran. Dengan adanya ruang diskusi seperti ini, ilmu agama berkembang secara dinamis. Perkembangan ilmu keagamaan pada masa Daulah Mughal memberikan fondasi moral dan spiritual yang kuat bagi masyarakat. Agama tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, hukum, dan pemerintahan. Dengan kuatnya dasar keagamaan tersebut, Daulah Mughal mampu membangun peradaban yang tidak hanya maju secara politik dan ekonomi, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual. Setelah melihat perkembangan ilmu keagamaan, selanjutnya kita akan membahas bagaimana ilmu umum dan bidang-bidang non-keagamaan juga mengalami kemajuan pada masa Daulah Mughal. Selain ilmu agama, Daulah Mughal juga memberikan perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umum. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Mughal tidak hanya berfokus pada kehidupan spiritual, tetapi juga pada kemajuan ilmu dan peradaban secara menyeluruh. Dalam bidang sejarah, banyak karya penting yang ditulis untuk mencatat perjalanan kerajaan. Dua karya terkenal adalah Akbarnama dan Ain-i-Akbari. Akbarnama merupakan catatan sejarah tentang kehidupan dan pemerintahan Kaisar Akbar. Sedangkan Ain-i-Akbari berisi informasi detail tentang sistem pemerintahan, ekonomi, budaya, dan masyarakat Mughal. Karya-karya ini sangat penting menjadi sumber utama bagi sejarawan untuk memahami peradaban Mughal hingga saat ini. Dalam bidang sastra, bahasa Urdu mulai berkembang sebagai bahasa sastra. Bahasa Urdu merupakan perpaduan antara bahasa Persia, Arab, dan bahasa lokal India. Di lingkungan istana, puisi dan karya sastra berkembang pesat. Para penyair menulis syair-syair tentang cinta, kepahlawanan, filsafat, dan keagamaan. Sastra tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pendidikan dan penyebaran nilai budaya. Selanjutnya, dalam bidang astronomi dan matematika. Ilmu ini digunakan untuk keperluan praktis seperti penentuan kalender, perhitungan pajak, navigasi, serta penentuan waktu ibadah.
para ilmuwan Mughal mempelajari ilmu astronomi dari daerah Islam sebelumnya, dan juga dari ilmu India serta Persia. Mereka mengembangkan tabel astronomi dan alat pengamatan bintang yang lebih akurat. Dalam bidang kedokteran, Daulah Mughal banyak dipengaruhi oleh tradisi Yunani dan Persia, yang dikenal sebagai pengobatan Unani. Rumah sakit dan pusat pengobatan mulai didirikan, dan praktik medis menjadi lebih sistematis dan terorganisir. Dokter-dokter kerajaan mempelajari anatomi, farmasi, dan metode pengobatan herbal, sehingga kesehatan masyarakat semakin diperhatikan. Perkembangan ilmu umum ini menunjukkan bahwa Daulah Mughal merupakan pusat peradaban yang maju. Kerajaan ini tidak hanya membangun masjid dan lembaga keagamaan, tapi juga mendukung ilmuwan, sejarawan, sastrawan, dan dokter. Kemajuan ilmu pengetahuan inilah yang membuat peradaban Mughal dikenal sebagai salah satu peradaban Islam terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Seni, arsitektur, dan dampaknya. Salah satu warisan terbesar Daulah Mughal adalah seni dan arsitektur yang luar biasa. Contoh paling terkenal adalah Taj Mahal yang dibangun oleh Sultan Shah Jahan sebagai simbol cinta abadi untuk istrinya, yaitu Mumtaz Mahal. Bangunan ini menjadi ikon keindahan arsitektur Islam dengan perpaduan gaya Persia, India, dan Turki. Taj Mahal tidak hanya menjadi simbol cinta, tapi juga menjadi simbol keagungan dan keindahan seni Mughal. Arsitektur ini memadukan elemen-elemen seperti kubah besar, menara, dan taman yang indah, menciptakan suasana yang sangat spiritual dan estetis. Arsitektur Mughal juga terlihat pada bangunan masjid, istana, dan makam lainnya seperti Masjid Jama di Delhi, Benteng Merah Agra, dan makam Humayun di Delhi. Keindahan arsitektur ini tidak hanya terletak pada bentuknya, tapi juga pada detail ornamen, kaligrafi, dan taman-taman yang indah. Setiap bangunan Mughal memiliki cerita dan makna tersendiri, mencerminkan kejayaan dan keagungan kerajaan pada masa itu. Misalnya, Benteng Merah Agra menjadi pusat pemerintahan Mughal selama lebih dari 200 tahun, sementara Masjid Jama menjadi salah satu masjid terbesar di India. Arsitektur Mughal juga mempengaruhi perkembangan arsitektur di wilayah sekitarnya, seperti Pakistan dan Bangladesh. Selain arsitektur, seni lukis miniatur berkembang pesat di lingkungan istana Mughal. Pelukis-pelukis Mughal menciptakan karya-karya indah yang menggambarkan kehidupan istana, perburuan, dan peristiwa sejarah dengan detail yang sangat tinggi. Kaligrafi juga menjadi bagian penting dalam dekorasi bangunan dan naskah-naskah kuno, mempercantik halaman-halaman Al-Quran dan kitab-kitab sastra. Seni lukis miniatur Mughal memiliki ciri khas yang unik, dengan penggunaan warna-warna yang cerah dan detail yang sangat halus. Karya-karya ini tidak hanya menjadi keindahan visual, tapi juga menjadi catatan sejarah yang berharga. Musik dan seni pertunjukan seperti qawwali, sebuah genre musik devosional sufi, dan tari klasik India juga berkembang di lingkungan kerajaan, memperkaya kehidupan budaya masyarakat. Istana Mughal menjadi pusat kegiatan seni dan budaya, di mana seniman dan intelektual berkumpul untuk berbagi ide dan karya. Dengan demikian, Daulah Mughal menjadi simbol keagungan budaya Islam di Asia Selatan. Musik dan tari Mughal memiliki pengaruh yang kuat pada perkembangan musik dan tari di India dan Pakistan. Bahkan, beberapa genre musik dan tari masih dipentaskan hingga hari ini, menjadi warisan budaya yang berharga. Dampak dari perkembangan seni dan ilmu pengetahuan ini sangat besar. Daulah Mughal menjadi pusat peradaban Islam di Asia Selatan dan memberikan kontribusi penting bagi sejarah dunia Islam. Warisan Mughal tidak hanya mempengaruhi India, tapi juga menyebar ke wilayah sekitarnya, seperti Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Bahkan, gaya arsitektur Mughal masih menjadi inspirasi bagi bangunan-bangunan modern,
seperti gedung-gedung pemerintahan dan masjid-masjid di India dan Pakistan. Dengan demikian, Daulah Mughal meninggalkan warisan abadi dalam sejarah kebudayaan dan intelektual dunia. Faktor berkembangnya ilmu pengetahuan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa Daulah Mughal. Pertama, dukungan penuh dari para sultan. Para penguasa Mughal sangat menghargai ilmu dan para ulama. Mereka mendirikan madrasah, perpustakaan, serta memberikan perlindungan dan dana kepada ilmuwan. Kedua, penggunaan bahasa Persia sebagai bahasa resmi kerajaan. Bahasa Persia menjadi bahasa ilmu pengetahuan, sastra, dan administrasi. Hal ini memudahkan penulisan dan penyebaran karya ilmiah. Ketiga, adanya toleransi dan keterbukaan, terutama pada masa Sultan Akbar terjadi dialog antar agama dan pertukaran pemikiran. Lingkungan yang terbuka ini mendorong munculnya ide-ide baru. Keempat, hubungan dengan dunia luar. Daulah Mughal menjalin hubungan dengan berbagai wilayah Islam lainnya, sehingga terjadi pertukaran ilmu pengetahuan. Faktor-faktor inilah yang menjadikan Mughal sebagai salah satu pusat intelektual penting di dunia Islam. Sebagai kesimpulan, Daulah Mughal bukan hanya kerajaan besar dalam bidang politik dan militer, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Perkembangan ini terjadi karena dukungan penguasa, stabilitas negara, serta perpaduan budaya yang harmonis. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita tentang kontribusi Daulah Mughal dalam sejarah peradaban Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.